Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal program kreativitas mahasiswa dengan judul Pentol Huha sebagai makanan kekinian. Dalam penyusunan proposal ini disusun oleh satu anggota, yaitu saya sendiri, Gina Ulfia Idris, selaku Ketua Pemasaran dan Produksi serta Survei Tempat. Pada bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Beberapa tahun terakhir, kuliner Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Kini telah banyak jenis makanan yang telah dibuat dengan ide maupun kreativitas baru dari seseorang, sehingga menjadikannya produk makanan kekinian. Makanan kekinian yaitu makanan yang tengah hits di kalangan masyarakat Indonesia, yang dimana produk makanan yang bisa dijual dari yang biasa hingga yang unik untuk menarik banyak perhatian para konsumennya. Semakin ketatnya persaingan dalam usaha kuliner, membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis kuliner. Salah satu usaha yang masih menjanjikan adalah usaha Pentol Huha. Yang kedua, ada prioritas masalah, manfaat kegiatan, dan luaran. Prioritas masalah yang ada di proposal kami ada Pentol Huha. Ini merupakan usaha yang masih sangat menjanjikan ke depannya. Yang ketiga, ada manfaat kegiatan. Kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini dan dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk mahasiswa serta orang lain. Yang keempat, ada luaran kegiatan. Luaran kegiatan yang diharapkan bagus untuk membedakan usaha Pentol Huha yang sudah ada di pasaran. Maka kami memberikan aneka masa pilihan yang lebih bervariasi. Selanjutnya bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama ada keunikan produk. Seperti yang telah dijelaskan, oleh karena itu kami mencoba untuk mempromosikan usaha Pentol Huha ini sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang sudah ada terlebih dulu di pasaran. Usaha Pentol Huha pedas ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain yang pertama ada variasi rasa yang berbeda dari produk sejenis di pasaran, seperti rasa pedas original level 1, pedas original level 2, pedas original level 3, dan lain-lain. Yang kedua, ada aman untuk dikonsumsi bagi usia di kalangan atas dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Yang keempat, proses produksinya higienis. Yang kelima, kemasan yang unik. Yang kedua, ada pangsa pasar sebagai perbandingan dari hasil penjualan perusahaan lain. Pentol Huha selain enak rasanya, disukai banyak orang, juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan, baik usia tua maupun muda, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami nantinya haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau menjadi akses bagi banyak orang. Yang ketiga, ada lokasi usaha, yaitu tempat di mana suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dalam melakukan kegiatan. Yang pertama, lokasi usaha strategis, berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner di malam hari. Yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah TK dan kos-kosan karyawan. Yang ketiga, kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan sekolah SD. Untuk itu, kami telah memilih lokasi tempat usaha kami adalah di daerah Kecamatan Arjasa, Jalan Raya Angkatan, depan Apotik Afifarma, Kabupaten Sleman.
ketiga, metode pelaksanaan. Yang pertama, untuk pengamatan lingkungan. Lingkungan sekitar terdapat banyak jenis usaha di bidang makanan dan minuman yang saat ini memiliki peluang yang sangat besar. Dari hasil pengamatan lingkungan sekitar, didapatkan bahwa masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal kami sangat gemar mengkonsumsi makanan ringan atau snack. Ditambah kalau malam hari, daerah di mana kami tinggal sangat ramai dengan hilir mudik orang lewat dan juga merupakan pusat wisata kuliner. Hal ini akan sangat mungkin bisa mendorong berkembangnya usaha kuliner, terutama usaha makanan kecil. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat suatu usaha kuliner, yaitu pentol buah pedas. Yang kedua, pembuatan planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. Ketiga, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya gunakan untuk produk saya sebanyak 4 strategi sebagai berikut. Yang pertama, membuat pentol buah dengan berbagai macam varian rasa. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk bisa memilih rasa yang mereka sukai. Yang kedua, menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, menyebarkan brosur yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat produk pentol buah. Yang keempat, menawarkan produk via online dan juga secara langsung kepada rekan kerja ataupun teman kuliah. Yang kelima, memulai usaha, merupakan membentuk dan mendirikan usaha dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Setelah semua persiapan di atas dilakukan dengan baik, barulah usaha pentol buah pedas ini bisa dimulai. Pada bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Pada anggaran biaya, terdapat 3 jenis pengeluaran. Yang pertama, peralatan berjam, mengeluarkan biaya sebesar Rp1.598.000. Yang kedua, bahan habis pakai, mengeluarkan biaya sebesar Rp2.877.000. Yang ketiga, lain-lain, mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000. Jadi total keseluruhan sebesar Rp4.755.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Pada jadwal kegiatan terdapat 6 rencana kegiatan. Yang pertama, persiapan proposal usaha pada bulan pertama. Yang kedua, survei lokasi usaha dan bahan baku pada bulan kedua. Yang ketiga, ada pengadaan peralatan yang dilakukan pada bulan ketiga. Yang keempat, pengadaan media promosi pada bulan ketiga dan keempat. Yang kelima, menjalankan usaha dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Dan yang terakhir, pemasaran produk dilakukan pada bulan kelima. Untuk susunan organisasi dan pembagian tugas, ada susunan organisasi peneliti kegiatan. Setiap anggota memiliki lokasi waktu sebanyak 10 jam per minggu. Ada uraian tugas yang dilakukan ketua seorang diri, yaitu pemasaran dan produksi serta survei tempat. Pembagian tugas. Tugas ketua pelaksana adalah survei kebutuhan pasar, lokasi jualan, membuat proposal pengajuan dengan rincian biaya yang akan dikeluarkan dan strategi pemasarannya, analisa usaha. Tugas pemasaran dan produksi adalah menyediakan alat serta bahan baku, menyiapkan produk serta quality control, memasarkan produk. Tugas survei tempat adalah
survei tempat sekaligus menyiapkan desain tempat yang akan digunakan untuk usaha, membuat desain untuk promosi usaha. Jadi cukup sekian presentasi hasil proposal PKMK saya.